Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah al aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Halaman berapa? 259 ya. 261 Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala faslun fi salatil jama'ati ila anqala. Ini tentang keutamaan salat berjamaah sampai kepada wa tusannu i'adatul maktubati bisyarti an takuna fil waqti wa alla tuzada bi 'adatihi ala marratin khilafan li syaikh syuyukhina Abil Hasan Al-Bakri rahimahullahu ta'ala. Waqala dikatakan sunnah mengulangi salat fardu. Sunnah mengulangi salat fardu 5 dengan syarat pengulangannya itu masih dalam waktu salat yang bersangkutan. Ya, masih dalam waktu salat yang bersangkutan pula pengulangan tidak lebih daripada 1 kali. Dalam hal ini gurunya kita berkata, Abil Hasan Al-Bakri rahimahullahu ta'ala, walau sulliyatil ula jama'atan ma'akhar walau wahidan imaman kana au ma'muman fil ula awis tsaniyati bin niyati fardin wa in waqa'at naflan fayanwi adatas salati al-mafrudati. Kata Syuyukhina Abil Hasan Al-Bakri rahimahullahu ta'ala, dia berkata, sekalipun salat yang pertama dilakukan dengan berjamaah bersama orang lain, walaupun hanya seorang, baik dia yang mengulang menjadi imam atau makmum pada salat yang pertama atau yang kedua, demikianlah pengulangan itu diniati sebagai melakukan salat fardu, sekalipun telah terpisahkan dengan salat sunnah yang kemudian ia berniat mengulangi salat fardunya tersebut itu. Nah, makanya ketika seorang meninggal dunia, Allah katakan, ya malaikati, tengok itu, periksa itu salat hambaku itu betul atau tidak. Nah, itu satu orang mengatakan, ya Allah, nampaknya lubang-lubang ini. Maksudnya itu maghrib iya, isya kagak, subuh betul, tapi zuhur tidak. Itu tadi. Lihat salat sunnahnya itu. Nah, salat sunnahnya itulah yang banyak, itu yang akan dijadi salon pas itu penempel salat-salat yang kurang-kurang itu. Nah, jadi salat sunnah itu semua banyak faedah bagi kita, atau kita tertinggal dengan sebab apa hal, ternyata itu. Kalau kita mengqadha mungkin tidak cukup keadaan kita, atau lebih atau kurang. Tapi ketika salat sunnah itu kita banyak melakukan sesuai dengan waktu dan dibolehkan oleh syarak, Anda lakukan, itulah sebagai penempel mujbir daripada ketinggalan salat fardu tersebut itu. Wa qala wa ikhtara al-imamu ayyanu yadh-dhuhra awil 'asra mathalan wa la yata'arrad lil fardi wa rajjahu fil rawdati lakinil awwalu murajjahul aktsarin. Al-imam memilih ketentuan bahwa dalam hal ini hendaklah dijelaskan niat, misalnya salat zuhur atau salat asar, dengan tanpa menyebutkan sebagai fardu. Demikianlah pendapat yang dimenangkan di dalam kitab Ar-Rawdah. Akan tapi ketentuan yang dahulu tadilah yang menangkan oleh sebagian besar ulama. Jadi kalau sudah sebut zuhur, asar itu walaupun tidak sebut fardu itu kan jelas itu ya, tersebut itu. Namun kalau kita berkata nawaitu shauma ghadin an Ramadan, udah. Ya, walaupun tidak ada hadis sanatillahi taala, itu sudah menyebut bulannya tersebut itu. Nah, itu lebih ta'yin tentang hal-hal seperti itu di sini
lakukan. Ada namanya ta'rid ta'yin, itu dalam masalah salat. Wa qala war fardu al-ula walau bana fasadul ula lam tujzi'hu tsaniyatu ala ma'tamadahu an-Nawawi wa syekhuna. Yang dianggap salat fardu adalah yang pertamanya. Apabila jelas bahwa pertama rusak atau batal, maka salat yang kedua ulangannya tidak cukup sebagai penggantinya. Itu menurut pendapat yang dipegangi Imam An-Nawawi dan juga guru kita tersebut ini. Khilafan lima kalau Syekhuhu Zakaria Tabanil Ghazali wa Ibnul Imad ay idza nawa bisaniyatil al-fardha wa hiya bi jam'in katsirin afdalu minha bi jam'in qalilin lil khabari sahih wa ma kana aktsara fa huwa ahabbu ila Allah taala. Wa qala lain halnya menurut pendapat yang dikemukakan guru kita beliau yaitu Zakaria Ansari sebagai mengikuti Al-Ghazali dan juga pendapat Ibnul Imad. Mereka berpendapat bahwa yang kedua dapat menggantikan yang pertama. Maksudnya idza nawa bisaniyatil fardha, jika dengan yang kedua itu dia berniat sebagai salat fardu. Berapa dahsyat salat itu macam modelnya itu ya, hal-hal itu ya. Karena itulah yang awwalu ma yahsabu bani Adam, awal dihisab nanti kita anta Allah, itu masalah salat kita ya. Maksudnya berjamaah wa bi jam'in kasin afdalu minha. Berjamaah dengan jamaah yang banyak lebih utama daripada jamaah yang sedikit pesertanya, jam'in qalilin. Kenapa? Al khabar sahih wa ma kana aksara fa huwa ahabbu ila Allah taala. Ujian hadis berkata mana yang lebih banyak itulah yang lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh cari berjamaah itu jangan dewek-dewek, walaupun berjamaah itu kan ada imam ada makmum itu jamaatan namanya. Beda kalau nahu itu lebih dari dua itu baru namanya ya ma zada minasnaini wa isnataini fa aksar, itu namanya baru jama'an. Kalau fikih tidak, dua orang sudah bisa berjamaah, ada imam ada makmum itu namanya berjamaah ya. Ila linahwi bid'ati imamihi ay al-kasiri karafidhi wa fasiqin walau mujarradit tuhmati bal aqallu jama'atan balil lampiradu afdalu kadza kala qalahu syekhuna tab'an li Syekh Zakaria rahimahumullahu taala. Nah, ini pendapat pula ada orang paham kalau di kita ini satu macam ya dah. Kemudian kalau kita keluar mungkin di Jakarta, kita ke Medan, kita ke Surabaya itu musim-musim besar macam-macam gayanya itu. Karena macam-macam orang dari luar negeri, macam-macam di negara itu tentu beda-beda. Ada yang berpaham itu. Ada yang paham Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ada Imam An-Nu'man bin Thabit itu Imam Abu Hanifah dan macam-macam lagi. Ada Mu'tazili, Abu Daud Al-Zahiri, bermacam-macam paham. Ada Syi'i. Kalau kita kan tidak nampak. Di kita di sini kalau nampak sedikit mungkin ada bekas-bekas mungkin terpengaruh di luar tersebut itu. Ya, dengan hal-hal itu. Kalau dikatakan kecuali jika imam dalam jamaah yang banyak melakukan bid'ah. Bisa. Ya. Maksudnya bagaimana? Sebagaimana bermadhab tauhid Rafidah. Ada Rafidah itu ada Rafidi, ada orang di madhab banyak sekte itu banyak. Ada Jahmiyah macam kita tariqah ini. Ada Naqsyabandiyah, Al-Qadiriyah, Naqsyabandiyah, As-Samaniyah, Al-Khalidiyah, At-Tijaniyah. Ya, bermacam-macam, Al-Khalidiyah, Al-Badriyah, ada 41 macam tersebut itu. Ya. Nah, itu masalah tariqah, jalan orang talqin dzikir namanya ya. Nah, fikih itu juga macam-macam begitu gayanya orang. Nah, jadi jalan ketauhidan Rafidhi itu berkata
atau melakukan kefasikan sekalipun hanya merupakan dakwaan orang. Maka dalam keadaan seperti ini jamaah yang lebih sedikit tadi yang lebih utama. Tidak usah ikut yang banyak atau kalau model begitu. Bahkan lebih utama munfarid, dewean sembahyang itu kalau kita tahu imam itu selalu melakukan bid'ah. Ya. Apalagi imamnya itu memakai pakaian yang haram. Seumpama jadi imam, Allahu Akbar. Kita tengok kita cincin ini cincin emas. Nah. Allahu Akbar. Imam berkalung pula, kalung emas, laki-laki diharamkan itu. Jelas itu pelanggaran, itu namanya sudah haram, bukan bid'ah lagi. Ya bid'ah itu jelas haram juga tersebut itu. Nah, jadi hal-hal saudaraku, orang-orang itu jadi imam diperhatikan orang tingkah laku kita itu. Kadang orang dulu tak dipakai, kita jadi imam kadang pergi berjalan pendek. Gaya orang kadang Imam Syafi'i rahimahullahu taala di masa beliau itu ada namanya Abu Nawas bin Sam'an. Abu Nawas bin Sam'an itu terkenal, alim bukan main, tetapi dia penyair. Yang sering dipakai orang tuh, ilahi lastulil firdausi ahla wal aqwala naril jahimi fahabli taubat waghfir dzunubi fa inna ghafirud dzambil azimi. Biasa pakai orang baca 5 kali Jumat itu. Ya kan? Dia tidak sunnah tapi bagus dibaca. Ya jangan orang ngontor, ya mau baca silakan, tak baca tak apa-apa. Tapi yang sunnah itu yang 7 itu. 7 Al-Fatihah, 7 Qul a'udzu birabbil falaq, 7 Qul a'udzu birabbin. Itu sunnah. Nah, jangan tinggalkan itu. Yang lain silakan ya. Ini hal-hal saudaraku penting diperhatikan masalah tersebut itu ya. Jadi kalau hal-hal kita lakukan ini imam ya. Ini imam. Kita nampak di luar kelakuan macam-macam itu. Di masjid dia adzan, di luar ibu joget. Itu imam joget namanya. Tak patut itu. Ya, sebab dia bergitar adzan tak patut begitu. Jadi lihat tuh. Nah, itu ada sifat-sifat kefasikan tuh nampak. Jadi jangan hal itu jadi imam tidak sembarang, sebab akhlak itu diperhatikan. Karena imam itu yuqtada bih, diikuti. Ya paham itu ya. Itu masalahnya perbuatan-perbuatan yang terkadang tak sesuai dengan syariah itu. Tapi kalau sekarang kita mencari imam macam mana di zaman kita ini? Nah, ya ini hal-hal masalah besar. Kenapa demikian kembali? Waqala bahkan lebih utama munfarid, demikian yang dikemukakan guru kita ini sebagai mengikuti pendapat guru beliau Zakaria Al-Ansari. Di sini Al-Ansari ini, Imam Al-Ansari ini gurunya di atas itu namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia punya murid di bawah dia namanya Ibnu Hajar Al-Haythami di Makkah. Jadi dia hidup antara dua Ibnu Hajar. Zakaria Al-Ansari ini. Ansari inilah ulama yang di Mesir dulu, ulama Al-Azhar masa itu, parlente, aksi, necis pakaian, hebat. Ya, dia kalau keluar berjubah itu hebat, mantap. Orang bilang, ini berjubah bagaimana? Ini satu ketika terkisahkan. Di Mesir itu kan boleh katakan hampir 30% Yahudi itu banyak. Di Mesir itu banyak Yahudi. Ya. Maka dia partisipasi Yahudi tersebut itu satu ketika ada Yahudi penjual minyak tanah, pesanan ke minyak tanah pakai tin 2 itu. Tegak dia di depan Zakaria Ansari. Pak Kiai, itu bahasa kita lah ya. Saya mau tanya kepada Anda, mana benarnya hadis nabimu itu? Dia kan bahasa Arab. Kenapa? Nabimu berkata, dia bilang, ad-dunya itu sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu kan penjaranya orang mukmin dan sorganya orang kafir. Mana maksud Anda apa? Saya ini kan dianggap kamu kafir kan? Saya ini susah coba jual minyak Yahudi, susah begini saya. Sedangkan Anda tuh bukan main, guru besar di Al-Azhar. Mantap pula. Itu sekarang Ansari bukan? Wah, itu bukan main semaraknya, hibahnya bukan main kalau dia berjalan tuh ya, bukan main apa namanya hibah, arti namanya wibawanya itu. Imam Zakaria Ansari. Dia diam, tertegun, diam saja. Kenapa? Nabi itu tidak pernah bohong, dia benarlah. Maksud Anda, coba terangkan.
Nabi kami berkata, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Itu dunia itu memang penjara buat kami. Kenapa? Kami punya peraturan sendiri, tidak seenaknya kami untuk melakukan apakah halal, apakah haram, punya undang-undang sendiri. Jadi seolah-olah penjara bagi kami. Jadi sehebat apapun kami di dunia ini merupakan masih penjara. Kami ada hukum-hukum yang sudah tertentu buat kami. Kalau kamu, nah itu dia. Kamu sesusah apapun kamu di dunia ini, ya, itu merupakan sorga bagi diri kamu, sebagaimana Tuhan janjikan di sana dengan neraka. Diam itu si Yahudi tadi. Jadi jangan didebat orang-orang begitu ya. Hal-hal itu saudaraku perhatikan. Jadi kemaksiatan itu jangan kita anggap itu orang maksiat tidak apa-apa, santai aja. Maksiat dia itu kok duitnya banyak. Kita nggak begitu kan, itu bukan masalah tersebut itu dibagikan apa? Istidraj boleh mungkin, diambulin bisa mungkin. Allah biarkan saja. Nanti satu ketika baru hal-hal diambil segala pujatan. Seketika itu yang paling masalah. Ya, nah itu tadi karya Ansari paling terkenal ini ya tentang Syekhul Islam, Syekhuna Ansari itu Syekhul Azhar masa tersebut itu hampir 700 tahun yang sekian lalu ya, meliputi hampir itu Zakaria Al-Ansari terkenal ya. Itu kisah sedikit ulama tersebut itu ya. Wa qala wa kadza law kana la ya'taqidu wujuba ba'dil arkan aw syurut. Ya. Wa in ata biha li annahu yaqsudu biha an-nafliyata wa huwa mubtilun indana. Indah Syafi'i ya. Seandainya jika imam jamaah yang banyak itu berkeyakinan dia bahwa ada di antara rukun-rukun atau syarat-syarat tidak termasuk sebagai yang wajib sekalipun ia sendiri melakukannya, la annahu yaqsudu biha an-nafliyata wa mubtilun indana. Karena yang demikian itu berarti melakukan kewajiban dengan maksud sebagai kesunahan, di mana hal ini dapat membatalkan salat dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Nah, jadi kalau paham itu satu macam saja, coba ikut-ikut sekarang tuh macam-macam orang. Ya tak, dia dicampur semua. Ya, dia tasyahudnya model-model sekarang, coba tengok tuh kalau orang baru sembahyang tuh di masjid tuh. Ada model-model dari kampung mana dia? Asyhadu an la ilaha illallah. Ada kan? Ada satu asyhadu an la ilaha illallah. Lain kan? Kalau kita kan tidak boleh makruh sekurang begini-begini ini. Ya, kita asyhadu an la ilaha illallah, tengok itu, baru tegangkan. Sudah assalamualaikum warahmatullahi baru tuh turun. Begini dia bersyahadah tuh. Indah Maliki memang begitu ada, Imam Maliki. Tapi kalau dari mana ikutnya? Ini kita kan banyak model-model gitu tuh. Salatnya itu yang model-model. Kalau takbir kita kan ada Allahu Akbar bisa gini. Dia ada Allahu Akbar ya begini. Ya dah. Kalau Malik Allahu Akbar turun ke sini dia. Ini ada orang kita Allah. Ini yang takut nih. Ini pencaksilat atau apa ini? Dah ngaji namanya. Hadis tidak salah, Quran lebih mantap, tapi fikih itu yang kita pelajari, karena itu pati daripada hal-hal itu ya. Jangan tinggalkan, nyasar nanti, nyasar. Ya. Ini kan banyak sekarang model itu kan, banyak. Kita lihat sekarang yang paling bagus pertama lah, jadi kita tak terganggu dengan nengok orang di depan itu. Tak ada lagi paling bantat itu kan dinding. Tapi kalau kita di belakang orang coba nengok, nah model pula, nah begitu pula, ya. Jelas ya. Kalau kita di sini tidak masalah, kurang masih. Tapi kalau di Jakarta Istiqlal macam-macam kamu. Gara-gara tasyahud begini buat tempelengan segini. Karena Maliki dia begini, orang Maliki itu dari orang-orang Maroko, orang Jazair, ya, orang dari Senegal. Di Mazhab Maliki banyak. Ya gini-begini. Orang kita assalamualaikum tamparnya, kau ini main-main sembahyang. Nah, tuh. Dia itu masjid negara tuh, Nah kalau ditunggal begini-begini berarti itu baca hadis tapi tidak ngikut sebetulnya. Yang mana yang mau ikut? Ya ada kan? Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kan? Lain kali bawa koin ya, assalamualaikum. Tek taruh itu. Sedekah ya, tahu dia. Ada kan?
Nah, dia begini, Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu dia ada juga. Kadang-kadang kalau sembahyang itu, ya Allah, kadang-kadang kita tak enak juga nih. Nah, gitu ya. Ya. Tapi kalau kita sepaham kan enak. Belajar di pondok ada masalah. Di pondok itu belajar kita khilaf macam-macam itu. Namanya madzhabul arba, 4 madzhab. Apa-apa. Cuman kalau di sembahyang di masjid model-model teruk kita dibuatnya. Yang mana satu ini? Ya, itu kan ya, itu sajalah ya. Wa qala au kaunil qalili bi masjidin mutayaqqanin hillu ardihi au mali banihi. Nah, coba. Atau lebih utama jamaah sedikit jika yang sedikit itu dilaksanakan di masjid yang diyakini kehalalan tanah tempatnya atau harta pembangunannya. Yang sembarang masuk masjid. Ini masjid ini dari mana? Uang judi. Ini masjid dari mana nih? Ternyata uang minuman keras dibuat. Ada kan masjid itu? Di zaman Nabi di Madinah, saya tadi manasik pagi. Nah, tidak bisa ngikuti manasik mulai sampai sore tadi selesai adzan asar. Tidak bisa ngikuti pengajian apa? Pada gambar saya terpampang itu di sana itu ya. Apa namanya itu? Bela Palestina ya. Tapi aku bilang tidak bisa. Kamu tak silakanlah ambil foto. Di Madinah itu ada Masjid Dirar namanya. Dihancurkan oleh Rasulullah SAW. Masjid Dirar itu dibangun orang munafik. Orang munafik itu bangun. Ada bahaya. Dia menampakkan Islam di muka tapi dalam kafir. Sekarang orang biasa tuh. Orang pejoget. Ya, betul tak? Bikin masjid, sembahyang kau. Sekarang kalian lihat tuh dia apa? Bikin masjid. Bikin universitas. Ada sembahyang di situ. Aku tak tahu lah. Gambar pula tuh gitar di situ. Masjidnya. Allah, itu dia kita tak tahu. Ngaji itu di mana? Biar dengar itu. Ada yang mau tanya itu? Ada yang mau tanya? Rasulullah SAW bersabda, Pak, di kitab Al-Habaik fi Akhbaril Malaik Imam Suyuti. Itu halaman sekian sekitar hadis 529 kalau tidak salah. Ya, dikatakan al-malaikatu la tadkhulul baita fihi dubbun. Nah, malaikat rahmat tak akan masuk rumah yang ada hadrahnya itu. Tahu yang kepek-kepek tuh. Rumah tidak masuk malaikat rahmat. Kalau malaikat lain urusan lain. Kalau Haji Rahmat ya kalau diundang datang gue yakin. Itu bagaimana kalau gitar di rumah kita? Bagaimana kalau PlayStation di rumah kita? Bagaimana kalau TV melambangkan itu? Bagaimana HP itu? Film-film macam di kantong kita. Ayo. Masalah tidak? Masalah besar. Ini sekarang orang biasa. Pemusik besar dibikin masjid lengkap dengan tempat. Ada kan? Ada, bangga malahan dia. Dulu Pak di Jeddah itu ada masjid namanya Muhammad Abduh. Muhammad Abduh itu terkenal penyanyi kelas 1 Saudi Arabia. Ya, dia bikin masjid di Laut Merah itu dekat Masjid Rahmah namanya itu. Kalau kita pergi dulu sering bawa kita di pantai itu ada masjid. Besar masjidnya. Waktu itu sekian 8 juta dolar harganya. Waktu itu. Mungkin sekitar 35 tahun yang lalu sudah masjid itu. Jadi kalau masuk di masjid itu kata mutawek itu ustadz-ustadz yang penjaga. Kalau sembahyang sholat itu yang tukang uber-uber orang. Ayo sholat. Kalau kita masuk, kenapa? La tusalihina. Ada agama maksiat. Ini punya maksiatnya ada musikar. Ini punya apa maksiat. Oh sama dengan itu tak cocok. Jadi tahu Pak. Itu hasil daripada tukang gambus. Apa namanya? Samarah. Apa lagi nih? Marawis. Kita biasa di situ kadang-kadang. Ya kan Habib begini organ tek. Itu aku tak tahu. Ngaji di mana itu? Sedangkan dub itu saja malaikat rahmat tak masuk ke rumah. Kalau mau tak ambil kitab di rumah saya itu. Kitab Imam Suyuti. Ada hal-hal. Ini kadang masjid taruhlah ya, Nabi tidak larang, ya, tapi malaikat rahmat tak masuk. Tadi saya kisahkan di sana Habibuna sallallahu alaihi wasallam itu ketika mau ke Madinah, ditunggu orang Madinah Al-Ansar tunggu. Aina Rasulullah, aina Muhammad, naik di atas. Ketika Nabi ditunggu tuh ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Orang utang naik di pohon korma tengok di jalan nih,
Jangan nengok sekarang muncul Nabi SAW sama Abu Bakar Siddiq. Apa dia bilang? Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ayuhal mabawsu fina jita bil amril muta'. Kita kalau kita larang marah orang, ustaz orang biasa lah bahas di masjid. Dulu kamu jangan coba-coba. Tanya orang tua-tuanya. Zamannya Tuan Guru Daud, ingat tak? Berani kau bahadrah di masjid, dikejar cemeti sama dia. Ada guru yang meninggal baru belum lama meninggal dunia, di Auli yang ketiga kemarin, dikejar sama dia cemeti itu. Tuan Guru Daud rahimahullah taala. Paham? Yang diabadikan masjid apa? Rumah sakit Yadun Arif. Iya. Jadi Mekah dulu belajarnya. Itu sezaman dengan abangnya Raja Salman sekarang nih, pakcinya MBS, ya, Muhammad bin Salman. Itu rajanya Raja Faisal namanya, yang mati dibunuh oleh, ya mati terbunuh mati syahid. Saya main-main baca sejarahnya, kalau dengarkan baik. Itu tadi ya. Tolonglah saudaraku, ya. Agama ini bukan buat main-main. Ya. Ini kata ustadznya yang gitar ya. Hebat-hebat tuh. Kayak mantap. Habib hebat. Itu aku tak tahu. Kalau Anda baca kitab kembali, kitab Athar, baca kitab kuning ya. Itu malu kita. Malu. Dan sejauh-jauh kita besar dua jilid Az-Zawajir. Belum diterjemahkan bahasa Arab itu Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Az-Zawajir liktarabil kabair. Itu tengok. Itu saya baca. Gimana? Ya, tak tahulah. Apa ada yang mau tanya? Naam. Ya. Naam, ya. Ikutan yang sesuai tersebut itu. Boleh tidak mengurangi Al-Fatihah? Ya. Ya. Karena Fatihah rukun utama. Fatihah ini dia punya 20 nama. Ya. Kita orang itu membaca tahsinil qiraah dengan bil Fatihah. Jadi kalau Fatihahnya benar aman semuanya itu. Tapi kalau Fatihahnya salah, ini masalah besar. Ya, itu ya. Yang kedua, bukan masalah khusyuk beda. Ya, Anda kan tanya khusyuk atau tidak. Jadi kalau dia mengerti itu keliru, dia ulangi balik sesuai dengan itu tidak masalah. Tapi kalau tidak mengulangi, merubah huruf, yang jim jadi dal, yang dal jadi jim, itu hati-hati, itu bisa merusak. Atau talhin, talhin itu merubah harakat. An'amtu, an'amta, siratal ladzina an'amta. Kalau siratal ladzina an'amtu, itu hati-hati. Itu beda, bisa kupur salah-salah. Kalau an'amta, engkau yang beri nikmat. Kalau an'amtu, aku yang kasih kau nikmat. Tuh, ya. Itu masalah Al-Fatihah itu. Jadi Fatihah ini ada stop di mana? Jadi kalau stop satu, tidak boleh lagi stop yang dua. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Satu, tidak boleh dua. Stopnya itu karena maknanya beda, ya. Tuh. Jadi tinggalkan ada harakat 6. Tuh. Ini Al-Fatihah saudara-saudari, masalah khusyuk itu beda, tapi bacaannya lebih diutamakan dari satu-satu. Itu mesti kedengaran semua huruf yang dibaca itu. Ya, di Fatihah tidak ada imalah. Tahu imalah? Tak ke atas, tak ke bawah. Di Quran itu memang ada imalah. Imalah itu artinya kalau kita I, A, E namanya. Apa tuh? Imalah. Saya contoh. Depak dengan depak mananya apa? Depak, depak beda kan? Kalau depak Departemen Agama, kalau depak digitukan. Karena depak paham ya? Dikit kan? Itu imalah. Dibolehkan itu Bismillahirrahmanirrahim. Tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ya? Ini di kita tidak dibolehkan, tapi surah kita dari Imam Malik ada yang membaca begitu. Lihat di HP itu ya. Sumpama, bentar Pak ya, saya terangkan dulu masalahnya. Orang ketika baca wadduha, dibaca wadduha, wadduha. Ya.
Ya. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, bukan orang Jakarta. Nah, di orang Jakarta gitu kan dulu ya. Itu ada imalahnya itu. Tapi di Fatihah tak ada yang model begitu. Mesti tepat. Ada orang baca bismillah begini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya, Bos ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mana bisa? Tekan ke bawah. Min. Paham? Hah? Alhamdulillahirabbil alamin. Dah bilang alhamdulillahirabbil alamin. Mana bisa? Tak ada imalahnya itu. Nah, itu yang dikhawatirkan. Jadi kalau jadi imam tuh betul didengar tuh. 3 orang dengar, betul tak yang aku dengar tadi dia baca begitu. Jadi kalau kuping orang benar 3A itu keliru, kita dengarkan saya tadi baca benar tidak. Jadi tidak boleh kita satu, mungkin saja kita keliru untuk memperhatikan itu. Ya. Jadi Fatihah tidak mudah kita mengoreksi tersebut itu, asal kita 3 orang dengar yang sama. Ayo kita perhatikan si fulan itu jadi imam bagaimana. Ah, itu tidak apa, memprotes itu membangun. Makanya orang imam tidak boleh orang yang tak bisa menyebut 28 huruf hijah, satu diantaranya itu ya syaz. Namanya itu agak beda, tidak boleh. Paham? Dia tidak bisa menyebutkan za. Kalau orang kita kan ra itu bisa kan? Nah, itu ada kan? Atau orang ketika zal itu menjadi zai. Ada. Saudara kita dari Afghanistan sana biasa dia begini. Waladdallin. Kalau kita dia bilang walazzal. Ha, itu dia. Ada. Jadi kalau saudara kita dari orang Turki, nah ya, orang Iran, itu beda dia. Kaf itu jadi cah. Allahu Akbar. Nah, gitu dia bilang. Ya. Tuh. Kalau kita Allahu Akbar, yang paling mudah itu mengikuti orang Melayu sebetulnya bahasa itu. Makanya ada Arab Melayu, bukan orang Jawa. Arab Melayu beda tuh mananya ya. Tuh, itu lebih cepat yang ngikuti. Nah, ini saya terangkan karena Mas nanya Fatihah tadi ya. Fatihah tentang itu. Jadi kalau bilang khusyuk itu tergantung pribadi masing-masing. Makanya orangnya al-thaq makruh jadi imam. Tahu? Yuk gagak tuh. Gitu. Itu makruh jadi imam. Allahu Akbar, makmum di belakang bilang, nah ini tuh makruh jadi imam. Ya, jangan jadi imam walaupun kamu hebat. Jangan jadi imam. Itu bermasalah besar. Sama itu maunya orang was-was lalu kan berbalik lagi. Itu makruh jadi imam. Kalau huruf ya jelas ya Pak. Jadi kalau kita ngatakan orang pasti nanti dulu. Khusyuk tidak khusyuk itu tergantung individu. Allah bilang wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Nah. Jadi kita terima kasih kalau ada orang yang proteskan kita. Terima kasih betul. Jangan kita marah. Ya, itu kan bagus dengan oh, iya ya. Saya penting perbaiki. Nah. Jadi kalau dalam seperti hari bisa dilakukan masuk betul. Jadi ada yang tak kalau saya benar. Orang tuh kalau kita menurut tulisannya bismillah. Cuman orang tuh menurut ya, daripada harakat pertama itu. Ya, hati-hati. Makanya ini musabakah ini bukan. Ini baca Al-Fatihah itu sangat hati-hati tersebut itu. Karena itu rukun yang lebih utama. Kalau keliru itu habis yang lain. Jadi orang jangan anggap sembarangan. Fatihah itu kita dulu belajar jazani ajastuka. Aku dijazahkan Fatihah ini, aku jazahkan kepada Anda sebagaimana yang dibolehkan oleh guruku, diijazahkan oleh dia untuk Anda. Kabil tuh, nah aku terima sebagaimana ajas tuh. Ya, 20 tahun dulu dia dari saya, seperguruan saya dengan Syekh Muhammad Zain Bawian itu di Makkahul Mukarramah. Ijazah itu seminggu saya berkasihkan ijazah Al-Fatihah itu saya seminggu baru dikasih. Itu bolak-balik. Nah, ya. Kita kalau datang dulu kalau di Makkah bulan haji saya ajak orang-orang itu untuk barakatil Fatihah. Dan ulama datang ke rumah beliau, datang baca. Harian tuh baca baguskan, itu barakah, ambil didoakan. Itu kalau ulama begitu datangnya ya.
Kita kan tidak ada asal beda kan? Hamzah. Nah, itu beda kan? Ada kan? Ada di sini ada, di sini ada, di sini ada kan? Itu tadi. Ya. Memang sulit belajar itu, tapi biasakan insyaallah. Nabi SAW man qara al-Qur'an wa huwa mahirun bih. Yang baca dia akan mahir nanti kelamaan. Senang, enak didengar tersebut itu. Ya, jelas ya. Jadi ketahuan tuh kalau orang jangan baca Quran suruh jadi imam. Payah dia baca. Payah bacanya ya. Payah ya. Kenapa ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya lagi di situ? Tadi nanya apa tadi? Mau baca tadi mana? Nah, lupa pula dia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu siapa yang buat begitu? Dia maksudnya setelah turun dari mimbar itu ucapkan salam dia. Assalamualaikum. Itu tak ada ceritanya itu. Model-model kita nih ya. Di kita ini kan ada adzan pertama, adzan kedua ya. Jadi kalau adzan kedua itu haram tuh jual beli, hasilnya juga haram itu. Adzan kedua maksudnya ya. Tapi tidak ada, makanya orang ketika Jumat ini khatib itu ketika kan mau masuk ya. Khatib itu yang sunnah itu sebetulnya dia bukan duduk di situ, dia biar dulu dikasih tempat di mana dulu. Ketika dia mau khutbah, mau adzan, setelah adzan pertama itu baru dia masuk. Sunnah dia mengucapkan salam dekat orang dekat mimbar tuh. Apa dia bilang? Assalamualaikum. Naik dia. Naik kan? Bilang Assalamualaikum warahmatullah. Duduk kan dia? Adzan enggak sih? Itu saja. Tidak ada setelah turun dari khutbah itu dia salam. Tak tahu lah itu yang mana orang. Kau tanya, tentu ada tuh orang begitu ya. Dengan tanah, takut kalau ada musuh lihat nanti ada tempat. Kalau tidak tuh dinaikkan satu jengkal daripada tersebut itu. Ya. Nah orang sekarang kan membikin dikasih stainless apa-apa ya. Ini kalau diambil pemulung dikilokan ngomongnya apa? Terkadang kita mengatakan kadang masjid kita bikin kuburan itu kan batunya itu pakai nisannya atau kadang batunya itu ditaruh tuh suratul ikhlas ya atau bismillah itu haram taruh di situ karena bukan tempat di kuburan itu satu. Yang kedua nanti akan dipegang orang tuh kan orang tangan tuh tanah kuburan tanah najis paham. Maka Rasulullah berkata semua itu boleh bikin masjid kecuali dua kuburan dan WC. Dipegang tanah kuburan kamu pegang ini. Oh tidak wudu menajiskan air itu. Jangan ditegur itu maunya yang tukang bikin keramik yang ada tulis qul huwallahu ahad. Jangan. Allah Muhammad tidak boleh sebetulnya itu. Itu. Kata Nabi ini selagi dia basah, dia tidak kering, dia bertasbih. Ya, tasbih itu istighfarnya itu memohonkan ampun wa ahli kubur itu. Tapi kalau kau kubahi taruh di bawah itu tak ada dapat apa, air tak ada. Oh, enggak siapa mantap karena buku kuning. Itu tadi tuh. Itu mengkhawatirkan itu. Ya, itulah sebagusnya tidak usah. Lebih utama anak istrinya itu yang dikasih uang tuh berapa kira-kira bangun itu dikasih, yang hidup itu lebih utama dikasihkan tersebut itu. Lebih mendingan rumputnya tumbuh, dirapikan, jangan dicabut habis. Dia tidak bertasbih lagi buat ahli kubur itu. Itu saja masalahnya. Ya. Kita ini kan bagus, enak untuk ziarah di bilang duduk, ya sana sini betul lah. Itu betul tidak salah, tapi dalam syarat itu menyalahi. Nah, jadi ada sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa. Sebagian itu ada di kitab juga ada. Jadi semua itu ada kitabnya lah masalahnya. Nah, ini kitabnya, nah, kalau ada kitab urusan kau lah situ. Cuma tinggal biayanya saja lagi. Jadi kalau lebih utama yang diperhatikan yang hidup tersebut itu. Yang mati bukan setelah mati tidak, tapi tentu yang hidup itu yang memberikan apa-apa tersebut itu tentang hal-hal kita mengirim apa. Diniatkan buat apa? Ada kan? Tuh, itu saja. Ya. Ada yang mau tanya lagi di situ? Ini lain ditanya di situ. Jelas itu. Salat ya. Jadi kalau masalah ini tentunya ya satu keuntungan bagi saudara, kita bersama usahakan sebaik mungkin tersebut itu. Maka di tanah Arab itu rata-rata imam dan muadzin itu semua digaji supaya dia betul-betul. Di kita kan tidak ada itu. Paling-paling imam mingguan, Jumat jadi khatib jadi imam. Kalau maghriban ada dikasih orang, tidak ada kan. Nah kalau salah diprotes kawan, ini dibilang banyak protesnya daripada gajinya. Jadi gaji itu tidak seberapa. Kita bukan gaji dari Allah yang gaji kita. Kalau anda pikir bagus baik, ya. Makanya iya karena budu, iya karena itu saja lah ya.
Kenapa? Masih berapa menit lagi? 5 menit lagi. 10 menit lagi. Baik ya, itu sekedar jawabannya. Walaupun tidak memuaskan apa yang dijawab ya. Wa qala lebih utama jamaah sedikit jika yang sedikit itu dilaksanakan di masjid yang diyakini kehalalan tanah, tempatnya atau harta pembangunannya. Hati-hati. Jadi masjid itu Pak, salah satu di antaranya kalau tanah bersengketa belum tentu milik siapa-siapa, jangan syarat di situ. Tuh ardun maksub namanya. Tuh. Au kaunil qali bi masjidin mutayakkanin hillu ardihi au mali banihi. Itu udah jelas, apa lagi uang haram dibuat masjid. Kita tidak perlukan sumbangan, yang penting masjid dibilang. Itu tadi. Padahal au ta'attuli masjidin qaribin au ba'idin min ayil jama'ati bi ghaibatihi anhu likaunihi imamahu au yahdurun nasu wa bihudurih. Kepiting itu syaratan di kitab Keputusan Majelis Ulama Indonesia tahun 83 yang dikomandani pimpini oleh Profesor Dr. Hamka. Itu ada kehalalan ketam itu. Ketam batu, ketam rajungan, itu ada di situ. Buka situ ada 4 macam ketam itu. Jadi jangan khawatir. Saya cuma khawatir harganya cuma. Kalau orang dulu ada, dia tidak bisa betul. Walaupun ditahan di air itu, diterangkan sepanjang itu diterangkan dengan kesehatan langsung ini diterangkan. Baru barang sudah diterangkan para orang ahli, baru hukum itu keluar, hukum fikihnya itu di situ. Ya, bukan sembarang dia bilang. Ya, tapi kalau Mas Ustaz mana itu kitabnya? Saya minta di Departemen Agama bagian Urais apa namanya? Di situ ada kitabnya. Ya, itu saja. Makalah ketam batu itu. Ya, urusan kau tuh. Tapi aku tak sanggup belinya. Ya, mahal ketam batu itu. Ya, ada lagi? Ada lagi yang tanya? Baik. Faqalilul jam'i fi dzalika afdalu min katsiri fi ghairihi bal bahatha ba'dhum annal infirada bit muta'attil 'anis salati fi di Sulawesi, Masjid Sulawesi namanya Ustadz Muhammad Dong, orang Bugis, SAG. Kalau dia baca Quran, orang lisannya lisan Arab, enak tuh. Tengok nih baca. Ada apa tak? Apa lihat tuh? Ustaz Muhammad Dong namanya. Bukan Muhammad Dong. Dulu orang Bugis juga nama Muhammad Dong, tapi jago Quran lain tuh suara lembut itu Muhammad Dong. Sekarang Muhammad Dong nih suara serak-serak basah. Kalau dia baca, kan kalau dia tarawih, itu orang kalau Qurannya bukan mainnya. Atau orang Kurdi namanya Muhammad Ar-Ra'ad Al-Kurdi. Itu kalau baca Quran paling indah. Terus Bapak. Ya, ada kan Muhammad Kurdi kan? Itu dia. Di HP gunakan. Ini kalau baca Quran. Ya. Dia bukan bangsa Arab, tidak, orang Kurdi. Kurdi itu antara Irak dan Turki, ada negeri namanya Kurdi. Kalau baca Quran. Dia jadi imam tuh. Itu hafalan kalau sudah baca tahajud berapa juz dibaca. Itu ulama mengemukakan pembahasan bahwa salat di masjid yang menjadi kosong bila dia tidak datang ke sana itu, tapi lebih utama walaupun munfarid tidak berjamaah. Lebih utama di situ dia sedikit. Biar. Karena itu ini kalau pergi kosong ini orang tak ada. Sebenarnya situ sajalah. Jadi kalau kita tetangga masjid lebih utama masjid yang tetangganya itu, jangan ke masjid lain kecuali itu jadi imam, jadi khatib, jadi apa? Wal auju khilafuhu.